Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Tita Rosmiati SPDI, dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang beriman kepada hari akhir. Ini adalah merupakan rukun iman yang kelima. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa melancarkan dan memberikan kemudahan dalam aktivitas kita. Anak-anakku, terlebih dahulu silakan kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Ini adalah merupakan fenomena atau gejala alam yang terjadi di sekitar kita. Ada kejadian gunung berapi, ada kejadian longsor, ada kerusakan akibat terjadinya gempa, dan ada kejadian tsunami. Ini adalah merupakan sebuah bukti bahwa dunia ini bersifat fana. Anak-anakku, bencana alam yang terjadi di sekitar kita, ini adalah merupakan sebuah pertanda bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang hari akhir, yaitu tentang hari kehancuran seluruh alam semesta, benar-benar akan terjadi. Sedikit demi sedikit, sekarang kejadian-kejadian tersebut atau kehancuran alam semesta ini sudah mulai kita rasakan. Nah, sebelum semua itu terjadi, mari kita sama-sama persiapkan diri agar kelak terjadinya hari kiamat atau hari akhir, kita sudah siap untuk menghadapinya. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita akan membahas pengertian iman kepada hari akhir. Apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir? Beriman kepada hari akhir adalah mempercayai bahwa seluruh alam semesta beserta isinya suatu hari nanti akan mengalami kehancuran dan mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan yang kekal abadi yang dinamakan dengan kehidupan akhirat. Nah, dari pengertian ini, maka kita bisa pahami bahwa iman kepada hari akhir bukan hanya sekedar meyakini bahwa dunia ini akan hancur dan berakhir, melainkan kita juga harus meyakini bahwa akan ada kehidupan selanjutnya yang akan kita jalani yang dinamakan dengan kehidupan akhirat. Anak-anakku, hal yang harus kita pikirkan dan hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya agar kelak kita mendapatkan kehidupan akhirat yang membahagiakan. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita memperlakukan dunia. Beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, kun fi dunya ka'annaka gharib au 'abirus sabil, yang artinya jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir. Layaknya seorang musafir, maka ketika dia tinggal di sebuah tempat atau sebuah kota, maka tempat tersebut atau kota tersebut hanya akan ditinggali sementara saja, karena dia harus kembali ke kampung halaman. Nah, sebelum kembali ke kampung halaman, seorang musafir akan bekerja bersungguh-sungguh dengan tekun untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya sehingga dia bisa kembali ke kampung halaman dengan bahagia. Anak-anakku, begitulah pula kita bagaimana cara harus memperlakukan hidup di dunia. Hiduplah kalian di dunia bagai hidup di negeri perantauan, mencari bekal pulang ke kampung halamannya yaitu surga. Dan bagaimana cara kita kembali ke kampung halaman dengan meraih surga? Maka kita harus memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Anak-anakku, ingatlah, dunia ini bukan tempat kita tinggal, melainkan tempat kita meninggal. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang dalil nakli beriman kepada hari akhir. Dalil nakli adalah petunjuk baik berdasarkan Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Nah, yang pertama kita akan membahas dalil nakli beriman kepada hari akhir, yaitu yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Ayyana mursaha. Kapan terjadinya? Qul, katakanlah, innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya ilmunya di sisi Rabbku. La yujalliha. Tidak ada yang mengetahui liwaktiha, untuk waktunya, illahu, kecuali dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian,
Dari surat Al-A'raf ayat 187, jelas sekali bahwa tidak ada satupun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita sebagai manusia hanyalah bagaimana cara kita menyiapkan amal baik kita sehingga akan menjadi bekal kelak kita di akhirat. Oke, untuk berikutnya kita lanjut dalil naqli yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama tu'aduna la'at. Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang. Wa ma antum bimu'jizin. Dan kamu tidak mampu menolaknya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya apa yang Allah telah janjikan kepada mereka orang-orang kafir pasti akan datang, pasti akan terjadi, yaitu tentang hari kebangkitan dan juga pembalasan. Mereka orang-orang kafir tidak akan mampu untuk menolak azab yang telah Allah tentukan bagi mereka. Itu semua sudah menjadi janji Allah yang pasti akan terjadi. Anak-anakku, semoga kita tidak termasuk orang-orang kafir sehingga kita dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalil naqli yang terakhir yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna sa'ata atiyah. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah yab'atsu man fil kubur, membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Anak-anakku sekalian, dari Quran surat Al-Hajj ayat 7 ini, maka bisa ditarik kesimpulan, kita sebagai orang mukmin wajib hukumnya untuk meyakini bahwa kiamat itu pasti benar-benar akan terjadi. Dan wajib hukumnya bagi kita untuk meyakini bahwa Allah akan membangkitkan seluruh manusia yang ada dalam kubur untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama di dunia. Yang baik insya Allah akan dibalas dengan surga dan yang buruk akan dibalas dengan neraka. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang baik, termasuk orang-orang yang akan menempati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku, untuk pembahasan terakhir dalam pertemuan kita kali ini yaitu tentang nama-nama lain hari akhir. Dalam buku Ensiklopedia Islam, disebutkan bahwa nama lain dari hari akhir itu terdapat 31 nama yang disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya, yang pertama, Yaumul Qiyamah, artinya hari kiamat. Yang kedua, Yaumuddin, yang artinya hari pembalasan. Yang ketiga, Yaumul Fatah, yang artinya hari kemenangan. Dan yang keempat, Yaumut Tolak, artinya hari perpisahan. Yang kelima, Yaumul Jam'i, yang artinya hari berhimpun. Yang keenam, Yaumul Khulud, artinya hari kekekalan. Yang ketujuh, Yaumul Khuruj, yang artinya hari keluar. Yang kedelapan, Yaumul Hasyr, yang artinya hari penyesalan. Dan yang kesembilan, Yaumul Fasl, yaitu hari pemisahan. Dan yang kesepuluh, Yaumut Taghabun, yang artinya hari ditampakkan semua kesalahan. Anak-anakku, itulah nama-nama lain hari akhir yang disebutkan dalam Al-Quran. Baiklah, untuk selanjutnya silahkan kalian simak slide berikutnya tentang tugas yang akan Ibu berikan. Untuk tugas yang harus kalian kerjakan, silahkan kalian perhatikan petunjuknya. Yang pertama, jelaskan makna dan kandungan hadis di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Kedua, diskusikan pertanyaan tersebut bersama temanmu 5 atau 6 orang secara online, baik melalui chat atau video call WhatsApp. Kemudian tulis hasil diskusinya di buku catatan dan jangan lupa tulis nama-nama anggota kelompoknya. Kemudian foto dan kirimkan satu saja per kelompok ke nomor WhatsApp Ibu. Yang ketiga, silakan setelah selesai mempelajari tayangan video, kalian tulis di kolom komentarnya nama kalian dan kelasnya sebagai bukti kehadiran. Baiklah anak-anakku, kita cukupkan sekian pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga protokol kesehatannya, dan tentunya sukses bagi kalian semua. Mari kita tutup sama-sama dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.